Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang latihan soal terkait materi turunan fungsi. Jadi ada beberapa soal nanti yang akan kita kerjakan bersama-sama. Soal yang pertama yaitu tentukan f aksen x atau turunan dari fungsi f jika fx adalah akar x untuk x besar dari 0. Maka jawabannya cara menurunkan fungsi f yaitu fx sama dengan akar x untuk x besar dari 0 adalah kita dapat menggunakan definisi turunan. Jadi f aksen x itu ingat lagi definisi turunan adalah limit h menuju 0 dari fx plus h dikurang fx dibagi h. Nah, ini sama dengan limit h menuju 0. Nah, fx plus h dari fx yang sama dengan akar x adalah akar x plus h dikurang akar x dibagi h. Maka kita kalikan dengan akar sekawan, limit h menuju 0, akar x plus h dikurang akar x dibagi h, dikali akar x plus h ditambah akar x per akar x plus h ditambah akar x. Ini sebenarnya tidak masalah ya ketika kita mengalihkan dengan akar x plus h plus akar x per akar x plus h per akar x karena sama dengan 1 jadinya. Ya kan sama dengan 1. Nah, selanjutnya maka kita dapat tuliskan limit h menuju 0. Jadi x plus h min x per h dikali akar x plus h ditambah akar x. Ini diperoleh dengan mengalihkan ya, akar x plus h dikali akar x plus h, maka dapat x plus h. Akar x plus h dikali dengan akar x, dikurang dengan akar x dikali akar x plus h, habis ya, 0 jadinya. Dikurang akar x ditambah akar x dikalikan, maka dapatlah min x. Nah, dibagi dengan h dikali akar x plus h per plus akar x. Nah, x dikurang x 0 ya. X dikurang x 0, maka kita bisa tuliskan limit h menuju 0 dari h per h akar x plus h ditambah akar x. H dibagi h 1 ya. Jadi kita dapatkan limit h menuju 0, 1 per akar x plus h ditambah akar x. Kemudian untuk h menuju 0, maka kita dapat tuliskan 1 per akar x plus 0 ditambah akar x. Dan ini sama dengan 1 per 2 akar x. Nah, jadi kesimpulannya f aksen x untuk fx sama dengan akar x lebih besar dari 0 adalah 1 per 2 akar x. Jadi turunannya seperti itu. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 soalnya adalah tentukan G aksen C untuk Gx sama dengan 2 per x plus 3. Ini tentunya untuk x yang tidak sama dengan min 3 ya. Kenapa? Karena ketika dia x sama dengan min 3, maka dia akan tidak terdefinisi. Nah, artinya, perhatikan perbedaannya. Ini adalah pertanyaan tentukan G aksen C. G aksen C, sedangkan kita punya fungsi Gx. Biasanya pertanyaan seperti ini adalah dia ingin menanyakan turunan dari fungsi G di titik C. Nah, maka kita bisa tuliskan di sini G aksen C.
kita bisa gunakan definisi turunan yang satunya lagi, yaitu limit X menuju C, Gx min Gc dibagi X min C. Maka kita peroleh X menuju C, Gx-nya itu 2 per X plus 3, Gc-nya berarti 2 per C plus 3 dibagi X min C. Kemudian, limit X menuju C, kita samakan penyebutnya, jadi X plus 3 dan C plus 3 kita samakan penyebutnya, maka kita peroleh seperti ini. Ini X plus 3, C plus 3, ini tinggal 2C plus 3 dikurang 2X plus 3 per X min C. Nah, maka kita peroleh limit X menuju C, ini bisa kita sama saja dengan kita mengalihkan 1 per X min C ya. 2C plus 3 dikurang 2X plus 3 dibagi dengan X plus 3, C plus 3 dikali 1 per X min C. Nah, ini kemudian kita operasikan, maka kita peroleh 2C plus 6 dikurang 2X min 6 dibagi dengan X plus 3, C plus 3 dikali 1 per X min C. 6 dikurang 6 maka 0. Kemudian ini bisa kita tuliskan limit X menuju C 2 ya, 2 dari C min X. Benar kan? 2C min 2X dibagi X plus 3, C plus 3 dikali 1 per X min C. Nah, perhatikan di sini ini X min C dan ini C min X. Berarti bisa kita coret tapi hasilnya min 1 ya. Maka kita peroleh limit X menuju C min 1 kali 2 dibagi X plus 3, C plus 3. Nah, sekarang untuk X menuju C, maka X menuju C di sini C ya berarti. Jadi kita dapatkan 1 per C plus 3 dikuadratkan. Atau sama saja dengan min 2 per C plus 3 dikuadratkan. Nah, jadi turunan Gx di C itu adalah min 2 per C plus 3 dikuadratkan. Tergantung nanti dia mau turunan C-nya di berapa. Kalau C-nya 0, berarti turunan di 0, maka min 2 per 9 hasilnya. Dan berikutnya tergantung dari nilai C-nya. Oke, soal yang ketiga adalah tentukan turunan dari 5x kuadrat plus 7x min 6. Nah, jadi pertanyaannya adalah tentukan turunan dari 5x kuadrat plus 7x min 6. Nah, kita sudah belajar tentang teorema yang berlaku di turunan. Artinya sifat-sifat yang berlaku di turunan. Yaitu ada sifat yang mengatakan bahwa, saya kasih note aja di sebelahnya, bahwa misalkan fx sama dengan gx plus hx, maka f aksen x adalah g aksen x ditambah h aksen x ya. Jadi di turunan turunan penjumlahan fungsi adalah jumlahan dari turunan fungsi ya. Nah, sekarang kasusnya seperti ini berarti ada 3 suku. Ada 5x kuadrat, 7x, dan 6, negatif 6. Nah, maka kita misalkan pertama misalkan terlebih dahulu G1X ya, katakan saya punya G1X itu 5x kuadrat, kemudian G2X itu adalah 7x, dan G3X itu adalah negatif 6. Maka kita bisa tuliskan ini turunannya, turunan G1 aksen X itu adalah 10x, G2 aksen X itu adalah 7, dan G3X aksen adalah 0. Dapatnya dari mana? Nah, ini juga sebenarnya adalah
teorema yang sudah kita pelajari ya, bahwa misalkan kita punya fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x-nya adalah nx pangkat n-1. Sudah kita buktikan di video sebelumnya. Nah, dengan demikian artinya kalau misalkan kita lanjutkan lagi, kalau misalnya gx-nya adalah 5x kuadrat plus 7x min 6, maka g aksen x adalah penjumlahan tadi ya, g aksen 1x ditambah g aksen 2x ditambah g aksen 3x. Nah, g aksen 1x adalah 10x, sudah kita cari sebelumnya, ditambah 7 ditambah 0. Artinya kita dapat 10x plus 7. Jadi, jika gx sama dengan 5x kuadrat plus 7x min 6, maka turunannya atau g aksen x adalah 10x plus 7. Nah, selanjutnya soal yang keempat adalah tentukan turunan dari 4x pangkat 6 dikurang 3x pangkat 5 dikurang 10x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 16. Nah, hal yang sama kita perlakukan pada soal nomor 4 ya, sama seperti yang nomor 3. Jadi, misalkan dulu, atau misalkan pertama kita punya fx aja. Fx-nya adalah 4x pangkat 6 min 3x pangkat 5 min 10x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 16. Nah, maka kita punya di sini f1x-nya adalah 4x pangkat 6. F2x-nya adalah min 3x pangkat 5. F3x-nya adalah min 10x pangkat 2. F4x-nya adalah 5x, F5x-nya adalah 16. Nah, di sini bisa kita tuliskan F1 aksen X itu adalah 24x pangkat 5. F2 aksen X adalah negatif 15x pangkat 4. F3 aksen X adalah negatif 20x. F aksen 4 adalah 5 dan F5 aksen X adalah 0. Maka selanjutnya akibatnya F aksen X-nya adalah penjumlahan dari F1 aksen X ditambah F2 aksen X ditambah F3 aksen X ditambah F4 aksen X sampai F5 aksen X, yaitu masing-masingnya adalah 24x pangkat 5 dikurang 15x pangkat 4 dikurang 20x ditambah 5 ditambah 0. Atau bisa kita tuliskan 24x pangkat 5 dikurang 15x pangkat 4 dikurang 20x ditambah 5. Nah, jadi turunannya seperti ini ya. 24x pangkat 5 dikurang 15x pangkat 4 dikurang 20x ditambah 5. Nah, selanjutnya soal yang kelima. Soal yang kelima adalah tentukan, misalkan Gx itu sama dengan X, kemudian Hx itu 1 plus 2X, dan Fx adalah Gx dikali Hx. Yang A, tentukan F aksen X, G aksen X, dan H aksen X. Yang B, tunjukkan bahwa F aksen X itu tidak sama dengan G aksen X dikali H aksen X. Nah, jadi soalnya seperti ini. Yang pertama, yang A tentukan F aksen X, G aksen X, dan H aksen X. Nah, perhatikan bahwa Fx sama dengan Gx dikali Hx ya.
Jadi untuk yang A, jawab. Yang A-nya fx-nya adalah gx dikali hx. Gx-nya x dikali hx 1 ditambah 2x. Maka kita dapatkan x ditambah 2x kuadrat. Maka f aksen x-nya, kita kasih 1, f aksen x-nya adalah 1 ditambah 4x ya. Sesuai dengan teorema tadi yang sebelumnya. Bisa kalian tuliskan seperti itu. Aturan penjumlahan dan aturan pangkat di sini. Kemudian kita mau cari lagi G aksen X. G aksen X-nya adalah 1. H aksen X-nya adalah 2 ya. 1 plus 2X ruangnya 2. Kemudian yang kedua, tunjukkan bahwa F aksen X itu tidak sama dengan G aksen X dikali H aksen X. Maka kita bisa kerjakan dari sebelah ke kiri, di sebelah kanan, G aksen X dikali H aksen X tadi, artinya 1 dikali 2 ya. Sama dengan 2. Dan 2 ini tidak sama dengan F aksen X itu 1 ditambah 4X yang merupakan F aksen X. Nah, jadi terbukti ya bahwa F aksen X itu tidak sama dengan G aksen X dan H aksen X. Selanjutnya nomor 6. Nomor 6 yaitu tentukan turunan dari 3x kuadrat dikurang 5 dikali 2x pangkat 4 dikurang x ya. Dengan menggunakan aturan perkalian artinya. Seperti ini, ada dua fungsi, sama saja dengan kita melihat dua fungsi dikalikan. Misalkan aja di sini, misalkan fx-nya itu adalah 3x kuadrat min 5, gx-nya itu adalah 2x pangkat 4 min x. Maka f aksen x-nya berarti berapa? 6x ya. Kemudian g aksen x-nya adalah 8x pangkat 3 dikurang 1. Nah, kemudian kita misalkan hx ini adalah perkalian dari fx dan gx ya. Berarti ini hx namanya. Nah, akan dicari maka h aksen x dengan menggunakan aturan perkalian. Maka h aksen x itu adalah f aksen x gx ditambah fx g aksen x. Nah, dengan mudah kita tinggal mensubstitusikan komponen yang sudah kita punya. F aksen x adalah 6x dikali 2x pangkat 4 dikurang x ditambah fx-nya 3x pangkat 2 dikurang 5. G aksen x-nya adalah 8x pangkat 3 dikurang 1. Maka kita peroleh di sini 6x dikali 2x pangkat 4 adalah 12x pangkat 5 dikurang 6x kuadrat ditambah dengan 8x pangkat 3 dikali 3x pangkat 2 adalah 24x pangkat 5 dikurang 3x kuadrat dikurang 40x pangkat 3 ditambah 5. Maka ada suku yang sama, yaitu x pangkat 5-nya 12 ditambah 24 adalah 36x pangkat 5, kemudian dikurang 40x pangkat 3, ini, kemudian dikurang 9x pangkat 2, ini dan ini, ditambah 5. Nah, jadi turunan dari berapa tadi fungsinya? 3x kuadrat min 5 dikali 2x pangkat 4 min x adalah 36x pangkat 5 dikurang 40x pangkat 3 dikurang 9x pangkat 2 ditambah 5. Nah, selanjutnya soal yang ke-7. Soal yang ke-7 adalah tentukan turunan dari 3x min 5 dibagi x kuadrat plus 7. Nah, ini berarti kita gunakan aturan pembagian. Nah, aturan pembagian
kita sama aja, kita misalkan dulu. Misalkan GX-nya adalah 3X min 5. Kemudian HX adalah X kuadrat plus 7. Dan Fx adalah GX per HX. Nah, GX-nya, maka G aksen X-nya turunannya adalah 3. Kemudian H aksen X turunannya adalah 2X ya. Maka yang akan kita cari adalah F aksen X, artinya turunan dari GX per HX. Nah, maka F aksen X-nya, ingat aturan pembagian, maka kita bisa tuliskan G aksen X HX dikurang GX H aksen X dibagi HX dikuadratkan. Maka G aksen X-nya adalah 3, HX-nya X kuadrat plus 7, dikurang GX-nya 3X min 5, dikali H aksen X-nya 2X, dibagi HX dikuadratkan adalah X kuadrat plus 7 dikuadratkan. Nah, ini bisa kita tuliskan 3X kuadrat ditambah 21 dikurang 6X kuadrat ditambah 10X dibagi X pangkat 4 ditambah 14X pangkat 2 ditambah 49. Nah, selanjutnya bisa kita tuliskan lagi menjadi 3X kuadrat min 6X kuadrat adalah min 3X kuadrat plus 10X plus 21 dibagi dengan X pangkat 4 ditambah 14X kuadrat ditambah 49. Nah, jadi turunannya, jadi kesimpulannya turunan dari X kuadrat plus turunan dari 3X min 5 dibagi X kuadrat plus 7 adalah min 3X kuadrat ditambah 10X ditambah 21 dibagi X pangkat 4 ditambah 14X kuadrat ditambah 49. Selanjutnya soal nomor 8. Soal nomor 8 adalah tentukan turunan dari Y sama dengan 2X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 1 pangkat 60. Nah, ini adalah turunan menggunakan aturan rantai ya. Jadi kita misalkan dulu, misalkan. Karena tidak mungkin kalian melakukannya, misalkan kalian kalau pangkat 2 mungkin kalian sama aja kalikan dengan 2X kuadrat min 4X tambah 1 dikalikan 2X kuadrat min 4X tambah 1. Tapi ketika di sini pangkatnya 60, mungkin saja, tapi bakal gempor juga kalian mengalihkan 2X kuadrat min 4X plus 1 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 60 kali. Nah, kita misalkan aja. Misalkan kita punya UX-nya di sini adalah 2X kuadrat min 4X plus 1. Ya. U aksen X-nya adalah 4X min 4 ya. Nah, sekarang Y itu adalah, artinya Y adalah U pangkat 60 ya. Maka Y itu adalah U pangkat 60. Maka yang ditanya turunan dari si Y. Y aksen adalah 60 U pangkat 59. Nah, makanya ada aturan rantai yang mengatakan bahwa dia tidak serta-merta seperti ini ya. Nah, ini ada aturannya ya, ada aturan rantai namanya. Nah, tapi sebelumnya kita misalkan saja di sini nggak usah Y sama dengan U pangkat 60. Kita misalkan kita punya GU itu adalah U pangkat 60. Maka G aksen U-nya adalah 60 U pangkat 59 ya, sesuai dengan aturan pangkat. Akibatnya, kalau kita mau mencari Y aksen aturan rantainya mengatakan bahwa G aksen U dikali U aksen X. Nah, G aksen U-nya berapa? 60 U pangkat 59. U aksen X-nya adalah 4X min 4.
Nah, maka kita substitusikan U yang kita misalkan. U-nya tadi adalah 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 59. 4x min 4 dapat kita tuliskan menjadi 4x min 1. Maka ini bisa kita kalikan, 60 dan kalikan 4, x min 1, 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 59. Jadi turunan dari Y itu adalah ini. Y aksennya adalah 240 dikali X min 1 dikali 2X pangkat 2 dikurang 4X plus 1 pangkat 59. Nah, soal terakhir, soal nomor 9 ya. Jadi ada 9 soal di sini. Soal yang ke-9 adalah tentukan turunan dari 1/2x pangkat 5 min 7 pangkat 3. Ini iya sama dengan ini ya. Nah, sama juga kita gunakan aturan rantai juga. Jadi kita misalkan dulu, misalkan kita punya GU tadi. Misalkan kita punya U. Misalkan kita punya U-nya adalah 2x pangkat 5 min 7. Gitu. Kemudian maka turunannya adalah UX ya, artinya UX. Turunannya U aksen X adalah 10x pangkat 4. Kemudian kita punya GU itu 1 per U pangkat 3 ya, atau U pangkat min 3. Maka kita punya G aksen U-nya berapa? Min 3 U pangkat min 4 atau min 3 dibagi U pangkat 4. Nah, maka sama dengan yang tadi, Y aksennya adalah G aksen U dikalikan U aksen X. G aksen U-nya berapa? Min 3 per U pangkat 4 dikali U aksen X 10 X pangkat 4. U-nya kita substitusikan, kita dapat U-nya 2x pangkat 5 min 7 pangkat 4 dikali 10x pangkat 4 atau sama saja min 30x pangkat 4 per 2x pangkat 5 min 7 pangkat 4. Nah, jadi seperti itu cara penurunannya, aturan rantainya untuk nomor 8 dan nomor 9. Nah, untuk latihan soal ini sekian dulu, hanya ada 9 soal tentang turunan fungsi. Nantikan video selanjutnya, nanti kita akan belajar lagi latihan soal tentang materi-materi yang lainnya. Terima kasih.